Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Bincang-Bincang PKH. Kali ini kita kedatangan tamu Korwil PKH Jateng, Bapak Haji Agus Salim, SHI. Assalamualaikum. Oke, sobat PKH, kali ini kita akan membahas materi terkait kepesertaan. Mungkin Bagus bisa menceritakan awal bisa berkarir di PKH dulu sebelum kita bahas materi utama Pak Agus. Ya, baik Mas Arief dan juga sahabat PKH di rumah. Perkenalkan, saya Agus Salim, saya Korwil Jateng 4 yang mewilayahi Pantura Barat dari Kendal sampai dengan Brebes. Saya mengawali karir di PKH mulai dari pendamping di tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Nah, selama 3 tahun menjadi pendamping, suka duka banyak yang saya alami, tentu sama dengan teman-teman pendamping yang ada di rumah. Setelah itu 3 tahun saya menjadi koordinator kabupaten di Kendal mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Setelah itu baru jadi Korwil 3 tahun belakang ini, jadi mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Ya, dalam masa kerja di PKH pasti banyak suka dukanya ya Pak Agus ya? Ya jelas lah, semua pekerjaan itu ada sukanya, ada dukanya, semua orang pasti ngalami itu. Siap. Tentunya banyak sukanya Pak Agus? Atau banyak dukanya ini? Ya, kalau banyak dukanya, di sini saya nggak bahagia dong. Iya. Pasti banyak dukanya. Siap. Baik, Pak Agus, kita masuk ke materi Pak Agus, kita bicara tentang kepesertaan di PKH ini Pak Agus ya. Yeah. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan terkait kepesertaan PKH itu sendiri Pak Agus. Ya, kalau saya bicara terkait kepesertaan, jadi bila kita bicara bagaimana kita mengelola atau dalam bahasa Inggrisnya itu ngopeni KPM PKH. Bahasa Inggris ya Pak? Iya, bahasa Inggrisnya begitu Pak. Siap. Iya. Jadi ngopeni itu ketika KPM sudah divalidasi, sudah jadi KPM PKH, bagaimana kita ngopeninya? Ya, KPM itu kita bina, kita berdayakan. Jadi yang namanya kepesertaan dalam PKH, tanggung jawab kita semakin cepat peserta itu graduasi, berarti semakin sukses kita. Beda mungkin kalau di tempat yang lain ya semakin lama semakin sukses, tapi kalau di kita semakin cepat graduasi itu semakin baik. Maka bagaimana kita selaku SDM PKH mendampingi mereka KPM PKH itu biar segera mentas dari PKH atau graduasi dari PKH. Di PKH sudah jelas tugas kita dalam pendampingan. Kalau dulu sebelum ada kebijakan P2K2 ada namanya pertemuan kelompok. Jadi kita di pertemuan kelompok itu sebelum ada P2K2 tetap tugas kita adalah memberikan motivasi kepada KPM, memberikan transfer knowledge, memberikan pengetahuan bagaimana memulai usaha. Siap. Itu yang tugas kita. Biar bisa lebih mandiri ya Pak ya, iya, nggak tergantung lagi sama bantuan seperti itu. Oke, siap. Teman-teman sobat PKH, kita emang program ini untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini bertujuan mulia untuk bisa mensejahterakan seluruh warga Indonesia. Tapi dalam konteks ini prinsipnya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun ada program seperti itu, kemandirian lebih kita prioritaskan gitu ya Pak Agus ya. Iya, betul sekali Mas Arief. Jadi saya berharap teman-teman dalam mendampingi KPM itu dengan tulus, ikhlas, dan tulus cinta kasih. Siap. Makanya semangat kita dalam PKH itu semangat jatuh cinta dengan pekerjaan kita, jatuh cinta dengan KPM. Tanda kutip,
bagaimana kita memperjuangkan mereka agar mereka bisa sejahtera. Ketika kita ada pertemuan kelompok atau pertemuan P2K2, kita sungguh-sungguh dalam memberikan transfer pengetahuan, dalam memberikan materi P2K2. Jadi kita tetap semangat ya, dalam kondisi apapun, misal dalam kondisi pandemi ini kita tidak bisa tatap muka, teman-teman semangat membuat ada yang video YouTube, ada yang share materi di grup WA dan yang lain-lain. Seperti itu Mas. Dalam konteks ini kondisi apapun bisnis proses PKH tetap berjalan dengan konteks pendamping, semangat cintanya kepada KPM untuk mendampingi KPM agar bisa segera sukses atau biar segera mandiri ya Pak Aziz ya. Oke. Selain itu, selain kita memberikan materi P2K2 dalam PKH ini kan juga ada pemberdayaan ya Pak Agus ya. Betul sekali. Biar apa namanya, selain transfer knowledge juga diberikan apa namanya pelatihan. Usaha seperti itu ya Pak Agus ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak Agus. Iya. Terkait pelatihan ya. Pelatihan itu di beberapa daerah ada yang pelatihan itu dibiayai oleh dinas sosial. Namun cerita dari pengalaman ya, walaupun saya dulu sebagai pendamping, walaupun tidak ada dana khusus misalnya, ketika tidak ada dana khusus buat pelatihan KPM, selaku pendamping kita berusaha mencari program-program baik itu dari CSR maupun yang lain. Siap. Dulu saya pernah ketika jadi pendamping itu bekerjasama dengan NASA. NASA itu sebuah LSM singkatan dari Nasionalis Anak Bangsa. Nah, ketika saya bercerita bahwa saya adalah pendamping PKH, juga saya mendampingi KPM, yang rata-rata mereka secara penghasilan 40% di bawah rata-rata di bawah rata-rata penghasilan nasional lah, karena bisa bilang di bawah dari sini. Nah, dari NASA itu tertarik. Dulu saya pernah mendapatkan pelatihan pembuatan kompos. Karena ketika saya jadi pendamping, mayoritas KPM yang saya dampingi kan petani. Jadi diberikan bagaimana membuat pupuk organik yang berbahan barang-barang yang ada di alam, dari pupuk kandang, daun-daun kering, dan yang lain-lain. Jadi kita tidak hanya menunggu ada dana ini dari dinas atau dana dari Pemda, tapi kita bisa menggandeng CSR atau LSM atau organisasi yang lain. Siap. Itu adalah semangat teman-teman pendamping seperti itu. Oke, jadi dalam konteks pelatihan atau pemberdayaan ini, setiap KPM ataupun SDM jangan menyanyiakan peluang ini ya Pak ya. Iya. Setiap ada pelatihan atau peluang pemberdayaan, marilah berbondong-bondong untuk mengikuti ya Pak ya. Iya. Siapa tahu di situ nanti pintu awal kita bisa ketemu jalan rezeki kita, bisa ketemu pintu sukses kita seperti itu Pak ya. Iya. Intinya peluang itu kita yang kejar, kita yang mencari, Siap. kita yang menciptakan. Jangan menunggu kesempatan itu datang, tapi kalau bisa kita menciptakan kesempatan. Siap. Jadi kalau misal dulu ada pelatihan tidak buat KPM sih di kecamatan. Kebetulan pakai kita nonton ceritanya ada pelatihan kayak gini. Saya bisa usul, bisa mengusahakan Pak. Saya punya dampingan nih Pak. Bisa nggak saya mengusulkan ada 1 atau 2 KPM saya yang ikut pelatihan ini? Karena kebetulan dia misal bisa masak. Kebetulan di kecamatan ada pelatihan tata boga. Kita bisa mengusahakan itu. Atau mungkin kalau sekarang ya desa itu punya dana desa. Nah, bisa kita koordinasi dengan desa mengusahakan agar sebagian dana desa itu untuk pemberdayaan KPM. Dan KPM kita itu mandiri. Jadi itu Itu salah satu trik-triknya ya Pak Agus Iya. ya. Selain kita juga aktif, Iya. kita juga mencari peluang, dan intinya kita jangan malu-malu, kita jangan takut-takut untuk maju ya Pak Agus ya. Iya. Oke. Jadi dari yang kita bahas ini semua ujung-ujungnya kan demi kesejahteraan KPM ya Pak Agus ya. Kesejahteraan KPM bisa graduasi, istilahnya biar nggak kembali Jamila ya Pak Agus ya, Iya. jatuh miskin lagi. Iya. Seperti itu. Kalau kami memberi semangat kepada KPM itu, kalau bisa jadi KPM itu dalam waktu
singkat-singkatnya, nggak usah Siap. lama-lama lah. Kalau bisa setahun, kenapa harus nunggu 3 tahun jadi KPMBKH? Baik Pak Agus, kita lanjutkan perbincangan kita. Di kepesertaan ini kan ada verifikasi dan selanjutnya adalah pemutakhiran data ya Pak Agus. Iya, betul sekali Mas Siap. Bro. Oke, saat coba kita bahas yang verifikasi Pak Agus. Iya, jadi tugas kita selaku pendamping BKH terkait bisnis proses kaitannya dengan kepesertaan adalah melakukan verifikasi, baik itu verifikasi pendidikan maupun kesehatan. Jadi bagi kita selaku SDM, pengalaman saya waktu jadi pendamping itu, ketika melakukan verifikasi itu lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban. Kita datang ke sekolah, minta tanda tangan, stempel ke sekolah. Tapi lebih sebagai bentuk perhatian kita kepada anak-anak KPMBKH, bagaimana kondisi mereka di sekolah. Dan itu kita juga menjaga hubungan baik dengan guru ataupun guru BK tentang perkembangan anak-anak KPMBKH di sekolah. Jadi tidak sekedar kita datang minta absen, enggak. Bahkan kalau saya cerita pengalaman ya, saya dulu ketika ke sekolah saya sempatkan bisa bertemu dengan anak-anak KPMBKH yang sekolah di situ. Jadi ada hubungan emosional. Jadi seperti yang saya sama tadi, ada cerita cinta itu ya. Siap, jadi siap. anak-anak KPMBKH itu merasa kita bukan sebagai sekedar pendamping, tapi ya bahkan seperti bapak mereka. Jadi saya dulu ketika di luar jam kerja, karena namanya pendamping, biasanya lokasi tugasnya kan dekat dengan desa domisili. Ketika main, jalan-jalan, ketemu anak-anak KPM, itu pasti nyapa. Nah, memanggil nama saya lah, Pak Agus. Nah, dipastikan itu adalah anak-anak KPM. Nah, itu sebuah hubungan emosional. Nah, ketika kita punya hubungan emosional dekat dengan anak KPM, kadang-kadang yang namanya anak, itu ketika ada masalah, pengalaman saya, itu dinasehati sama orang tua, kadang-kadang sulit. Kadang-kadang malah ketika kita yang ngomongin, mereka mau nurut kan. Itu kadang tugas plus kita selaku SDMPK. Jadi tidak sekedar hanya melakukan verifikasi, tapi dengan membangun hubungan emosional kita dengan anak-anak KPMBK yang ada di sekolah. Jadi jangan sampai lah kita selaku pendamping itu ketika melakukan verifikasi kayak petugas pencatat meteran kan. Enggak seperti itu, tapi lebih dari itu kalau kita melakukan pekerjaan ini dengan hati, akan ada hubungan lebih antara kita dengan KPM, kita dengan anak-anak KPM. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu itu berterima kasih ibu KPM kepada pendamping karena mereka kan belum tentu sempat menyambangi anak-anak di sekolah. Tapi kalau kita selaku SDMPK minimal kita bisa 1 bulan sekali melakukan verifikasi. Bahkan kadang-kadang kalau anak-anak itu ada masalah di sekolah, guru-guru BK itu menyampaikannya ke kita karena mereka tidak bisa bertemu langsung dengan ibunya atau KPM-nya. Permasalahan itu baru nanti kita sampaikan ketika kita ada pertemuan kelompok atau pertemuan P2K2 dengan KPM. Itu terkait verifikasi. Oke. Jadi kayak fungsi SDMBKH selain juga administrasinya terpenuhi, secara edukasi atau hubungan untuk mendidiknya atau mengajaknya lebih sukses itu ada ya Pak Agus ya. Siap. Oke, itu tadi kita bahas masalah verifikasi. Coba kita sekarang lebih ke materi pemutakhiran data nih Pak. Ini kan lagi data ini kan sangat urgent, sangat penting ya Pak ya. Dari mana data ini jadi tolak ukur keberhasilan program kita, karena data itu harus tepat sasaran, tepat guna, tepat saldo, tepat waktu, seperti itu Pak Agus. Iya, betul sekali Mas Arif. Terkait pemutakhiran data ya, bagi SDMPKH, apalagi pendamping yang berada di garda terdepan, teman-teman pendamping, untuk memastikan data itu valid merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kita melihat tugas itu, bagi saya itu bukan lagi sebuah tugas, tapi kayak sebuah panggilan. Jadi bagi kami
ketika data itu valid, KPM bisa menerima haknya sesuai dengan data yang ada, itu sebuah kepuasan tersendiri. Kayak KPM ini ada yang hamil, kita mutakhirkan hamil, bantuannya bisa sesuai dengan kategori yang ada. Itu sebuah kepuasan sebenarnya buat teman-teman pendamping. Jadi tidak sekedar ini tugas kita kerjakan, tapi ini semacam kayak ini kebutuhan kita. Kita bisa senang ketika melihat data yang kita mutakhirkan itu valid, KPM bisa menerima haknya sesuai dengan komponen yang ada. Kalau kita sampai ada yang tercecer di hati itu rasanya wah belum banget tuh. Jadi kevalidan data adalah kebutuhan kita, lebih dari sekedar tugas bagi kita. Saya menyikapi itu. Oke. Baik bagus. Mungkin bisa jadi cerminan buat kita semua SDPKH, di mana data ini adalah harga mati ya Pak Agus ya. Iya, betul. Data ini harus valid, data ini harus sesuai di lapangan. Itu menjadi tanggung jawab mungkin di dunia dan di akhirat ya Pak Agus ya. Iya. Nggak cuma kita bekerja dengan memberikan data, tapi data itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan mungkin di akhirat ya Pak Agus ya. Jadi kevalidan data adalah sebuah kebahagiaan buat KPM. Siap. Ya mudah-mudahan trik-trik atau kisi-kisi dari Pak Agus bisa bermanfaat, bisa diterapkan di seluruh SDM PKH Jawa Tengah, ini khususnya PKH se-Indonesia pada umumnya mungkin ya Pak Agus ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ada pesan-pesan atau saran-saran buat PKH ini Pak Agus? Ya, sebenarnya bukan pesan ya. Kalau pesan tuh kayak apa? Ya sekedar masukan. Kita saling mengingatkan lah. Oh, siap. Sama SDM, teman-teman pendamping, teman-teman APC, teman-teman Orkap, Polri yang saya katakan sama SDM, kita saling mengingatkan bahwa tugas ini jangan menjadi beban, tapi bagaimana tugas kita sebagai SDM bisa kita nikmati, kita menjalankan, kita lebih nyaman. Kalau ini sebuah mungkin cintailah. Iya, cintailah pekerjaan ini, nikmatilah apa yang kita lakukan, jadi tidak menjadi beban buat teman-teman. Dan ketika kita bisa melihat KPM tersenyum, itu adalah kebahagiaan buat kita. Mungkin itu Mas. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktu dan kesempatannya. Semoga yang Pak Agus sampaikan dalam konten kita kali ini bisa bermanfaat buat SDM PKH seluruhnya. Semoga bincang-bincang kita ini bisa menjadi tolak ukur untuk keberhasilan PKH di Jawa Tengah. Jika teman-teman senang dengan bincang-bincang kita, bisa berkomentar di bawah, ada masukan, saran, dan jangan lupa jika berkenan di subscribe channel kita untuk kemajuan kita bersama. Demikian bincang-bincang kita kali ini Sobat PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.